aplikasi Olympus XRF untuk oil analysis. Untuk anatomi alatnya, di bagian belakang terdapat display yang sudah touchscreen seperti layar HP pada umumnya. Di bagian baterai ini sudah ada teknologi hotspot baterai, jadi jika suatu saat baterai yang dipakai atau digunakan habis, kita bisa menggunakan langsung baterai cadangan yang masih full tanpa mematikan alat. Jadi baterainya dicabut, langsung dimasukin baterai yang penuh kurang lebih 1 menit, karena di alat sudah seperti ada power bank yang bisa bertahan selama kurang lebih 1 menit. Kemudian di bagian dalam dan atas terdapat prosesor dan slot untuk memasukkan memori. Nah, di bagian depan alat ini terdapat X-ray tube dan detektor, di mana detektor yang digunakan oleh XRF Vanta ada 2, yaitu silicon pin dan silicon drift detektor. Untuk cara kerja alat XRF ini, jadi suatu atom itu memiliki inti dan elektron, di mana inti itu terdapat proton dan neutron yang tidak bisa berpindah, sementara elektron yang sering berpindah. Di sini ada suatu lintasan atau kulit yang biasa kita sebut di paling dalam yaitu kulit K, di bagian tengah kulit L, dan di bagian luar kulit N. Kulit K ini yang bagian terdalam dari struktur atom yang sangat sensitif terhadap sinar X-ray. Ketika sinar X-ray dipaparkan, si kulit K ini langsung yang pertama bereaksi terhadap sinar X-ray. Seperti ini ilustrasinya. Saat X-ray dipaparkan, si kulit K ini berlompatan dan menghasilkan energi foton yang ditangkap oleh detektor alat. Setelah mendapatkan nilai foton, detektor udah langsung menganalisa ini nilai foton itu unsur apa, karena di setiap unsur itu memiliki nilai foton yang berbeda-beda atau memiliki nilai unik tersendiri, seperti Fe 7,06, Co 7,65. Nah, di sini kita lihat di bagian sisi bawah ini energi KV-nya, dan di bagian vertikalnya terdapat count per detik. Di sini alat sudah langsung mengkalkulasi dan menampilkan di layar seberapa banyak kandungan dan secara kuantitatif dari unsur yang terdapat di suatu sampel yang kita analisa. Aplikasi XRF ada beberapa macam, yaitu untuk salah satunya PMI, yaitu Positive Material Identification, kemudian Coal Analysis, yaitu untuk mengukur kalori batu bara dan kadar sulfur. Nah, ini oil analysis. Pada materi ini untuk menganalisa apakah oli tersebut masih bagus, atau bisa juga mengkomparasi bagaimana mesin yang di dalam itu sudah aus apa tidak. Bisa juga untuk tambang eksplorasi produksi, biasa untuk mencari emas atau nikel atau untuk palladium dan sebagainya. Kemudian untuk lingkungan hidup, ini bisa dipakai untuk perusahaan-perusahaan tambang atau bisa juga untuk HES. Kemudian produk konsumen, ini seperti baju pada anak-anak, kancing baju pada anak-anak, atau bedak-bedak, seperti itu. Kemudian edukasi dan arkeologi, ini seperti dipakai oleh orang arkeolog untuk mengidentifikasi fosil, atau juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi lukisan-lukisan. Kemudian kita masuk kepada materi oil analysis.
Tujuan untuk oil analysis ini adalah untuk menganalisa minyak dan pelumas, yaitu mengukur kandungan sulfur dan klorin pada bahan bakar berbasis minyak dan diagnosa kondisi minyak pelumas secara berkala dengan mengukur kontaminasi butiran logam. Nah, di sini kita bisa melihat bagian mana di mesin kita yang sudah mulai aus atau terkontaminasi. Kemudian diagnosa keawasan mesin dengan mendeteksi logam aus dalam pelumas. Identifikasi keausan suku cadang kadang penting karena menyebabkan komponen menjadi gagal produksi. Yaitu solusinya dengan menggunakan XRF oil analysis ini, sehingga kita dapat memutuskan bagian mana yang akan diservis atau masih layak pakai atau langsung diganti. Nah, cara penggunaan untuk diagnosa pelumas oli ini, jadi sebelum oli itu digunakan, sebaiknya dicek dulu kandungannya, yaitu kita gunakan sebagai baseline-nya. Kemudian, setelah kita gunakan, dicek kembali, lalu kita mendapatkan unsur-unsur. Jadi, baseline itu unsurnya apa, apakah nanti terkandung tambahan unsur-unsur lain atau tidak. Dari situ kita bisa mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi logam yang aus. Misalnya di bagian front bearing chamber, roller bearing, center bearing chamber, ball bearing, tail bearing chamber, roller bearing. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, biasanya oil analysis ini dipadukan dengan PMI. Jadi kita sudah mengantongi informasi, yaitu ini terbuat dari bahan apa atau yang bagian kedua dari bahan apa. Nah, jika nanti menggunakan oil analysis ini kita sudah dapat kandungan yang logam aus itu banyak, nah berarti kita langsung bisa memutuskan, oh ternyata bagian yang ini yang sudah aus, atau oh bagian ini yang perlu diganti, seperti itu. Panta XRF oil analysis ini merupakan XRF generasi teranyar. Dan ini test stand-nya atau workstation-nya dirancang untuk sampel cairan dengan ingress protection sudah kedap terhadap cairan. Digunakan portable dan modular, jadi bisa dibawa kemana saja. Nah, mode kalibrasi khusus untuk aplikasi oil analysis ini, minyak dan pelumasnya sudah ada standarnya tersendiri. Ini untuk opsi atau mode lain bisa menggunakan alloy dan pole analysis dan sebagainya. Nah, untuk pengukuran oil analysis ini, seperti di gambar, workstation-nya kita siapin dan olinya kita masukin ke suatu wadah, kemudian dicelungkupkan ke bawah. XRF portable ini yaitu satu-satunya yang dirancang khusus untuk analisa cairan dan memiliki ingress protection 65, yaitu tahan terhadap debu dan siraman air. Test stand khusus untuk sampel cairan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Untuk memperoleh hasil pembacaan terbaik, posisi sampel berada di atas agar cairan menggenangi daerah opti-line atau proline yang menghadap ke alat. Risiko tumpahan yang dapat merusak alat tereliminir dengan ingress protection 65 dan test stand khusus. Berikut posisi botol wadah dari oilnya. Jadi plastik botol sampel ini dimasukin ke dalam wadah, kemudian ditutup oleh plastik yang bebas unsur, nah, lalu diletakin ke workstation. Berikut penjelasan untuk ingress protection.
di mana digit pertama itu tahan terhadap debu, kemudian digit kedua tahan terhadap air. Nah, Ingress Protection 65 yaitu sudah tahan terhadap debu dari segala arah, dan untuk poin 5 tahan terhadap air dari siraman air dari segala arah. Ini nilai-nilai utama Fanta dari segi fisik, yaitu sudah memiliki Ingress Protection 65, sungguh operasi hingga 50 derajat Celcius dengan kipas angin, tapi ini opsional. Kemudian drop test militer, jadi alat jika tidak sengaja terjatuh dalam ketinggian 1,2 meter, alat masih aman. Kemudian ada juga proteksi ganda terhadap detektornya itu. Jadi sekiranya jika kita menggunakan alat, tidak sengaja terklik atau tertekan trigger untuk menganalisa, ini jika tidak ada sampel di depannya, X-ray otomatis mati dan shutter otomatis tertutup. Jadi tidak ada sinar X-ray yang terpapar secara tidak beraturan. Berikut desain alatnya dari sisi dalam. Nah, di sini yang ditekankan, di sini ada heatsink dan di bagian belakang ada kipas. Kipas ini bertujuan untuk membuat alat suhunya menjadi stabil atau tidak terlalu panas. Sehingga saat temperatur terjaga, ya, membuat hasil pembacaan menjadi konsisten. Kemudian nilai-nilai utama Fanta dari sisi teknologi, yaitu desain elektronik dan proses sinyal yang dikembangkan Olympus. Kemudian hasil pengukuran 3 kali lebih cepat dibanding generasi sebelumnya, yaitu Delta. Untuk hasil pembacaan lebih konsisten dan presisi, dan resolusi dan akurasi lebih baik. Kemudian nilai-nilai utama Fanta dari efektivitas dan kemudahan pemakai, sistem dan menu mudah digunakan seperti handphone, jadi layarnya itu sudah bisa disentuh dan sangat sensitif untuk kita gunakan. Kemudian di sini terdapat scroll menu dan joystick. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sarung tangan, kita bisa memanfaatkan joystick dan scroll menu ini untuk mengatur dan memilih mode yang kita inginkan. Layarnya juga touchscreen, sudah VGA 800x480. Nah, ini hot swap baterai yang tadi di mana saat penggantian baterai, alat tidak perlu di shutdown atau dimatikan, langsung saja cabut baterai yang udah lowbat, kemudian masukin baterai yang masih penuh. Konektivitasnya sudah dilengkapi oleh Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, untuk menggunakan Wi-Fi ini, Fanta sudah memiliki teknologi yaitu untuk menyimpan data di cloud. Jadi saat alat digunakan di lapangan, misalnya seperti di pengecekan oli, tapi kantornya tidak di daerah tersebut, otomatis si operator bisa mengirim data di cloud dan diterima oleh orang di kantor. Misalnya yang dicek itu di Pulau Kalimantan, namun kantornya ada di Jakarta. Selama ada Wi-Fi, orang yang ada di Jakarta itu langsung bisa mendapatkan hasil analisa real time. Di sini juga bisa kontrol operasi XRF dengan menggunakan handphone dan tablet. Aplikasi Fanta juga sudah ada tersedia di App Store dan Play Store, bisa di Android dan di iPhone. Nah, ini untuk perbandingan pengecekan oli menggunakan Fanta dan ICP OS. Di sini kita bisa melihat di grafik warna biru itu adalah hasil dari ICP, dan grafik berwarna merah menggunakan hasil menggunakan XRF Fanta. Di mana kita lihat grafiknya beriring
Nah, ini untuk standarisasi pengujian, contoh-contohnya yaitu ada ASTM D4294 metode, kemudian ASTM D6481 metode, kemudian ISO 8754 metode. Nah, ini bisa kita masukin juga ke dalam alat XRF Quanta Oil Analysis ini. Untuk tipe-tipe Quanta, ada tipe L, yaitu menggunakan detektor silikon pin dengan energi X-ray chipnya 35 kV. Kemudian yang kedua ada C-series. Nah, C-series ini yang rekomendasi untuk oil analysis, yaitu di mana sudah menggunakan detektor SDD, silicon drift detector, dan chipnya sudah 40 dan 50 kV. Kemudian yang seri ketiga yaitu M-series, ini detektornya silicon drift detector namun bahan grafin dan lebih besar. Energi chipnya yaitu 50 kV. Untuk C-series dan M-series ini sudah bisa mencakup light element atau elemen ringan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk gambaran pengoperasian alatnya. Jadi ini sekaligus bisa digunakan untuk pengecekan oli maupun PMI maupun bisa juga untuk call analysis. Untuk keunggulan dari Quanta XRF Oil Analysis ini memiliki mode kalibrasi memang yang khusus untuk diaplikasikan oli. Metode clearing yaitu karena oli tidak bersentuhan langsung dengan bagian alat, jadi tidak ada kontaminasi terhadap sampel dan alat, dan tidak terpengaruh oleh warna dan kekeruhan minyak. Jadi misalnya oli itu pun masih belum keruh, tapi sudah di mesin itu sudah haus, tetap aja teridentifikasi oleh Quanta XRF kita. Nah, deteksi beragam unsur bisa mencakup unsur magnesium hingga uranium. Dengan konsentrasi rendah, yaitu satuannya part per million, dan waktu pengujian kurang dari 1 menit. Nah, XRF untuk analisa minyak dan pelumas adalah metode yang diakui standar internasional seperti ASTM, ISO, dan NAS. Preparasi sampel juga sangat mudah, hanya menggunakan botol mudah disediakan dan melapisinya dengan prolin atau plastik memang khusus untuk XRF yang bebas unsur. Karena XRF menggunakan sinar X-ray, ini untuk keamanan radiasinya yaitu kurang dari microsilver per jam. Sementara ambang batas Bapeten itu 26 microsilver per jam. Jadi alat XRF Quanta ini sangat aman digunakan untuk bekerja 8 jam, 20 hari, selama 12 bulan. Sensor di alat Quanta yang otomatis mematikan X-ray apabila alat tidak mendeteksi benda uji. Jadi sekiranya alat tidak sengaja ditekan trigger untuk pengoperasian sinar X-ray, itu langsung otomatis mati jika tidak ada benda uji di depannya. Nah, sebenarnya XRF Oil Analysis ini sangat cocok dipadukan dengan mikroskop untuk particle counting. Mikroskop particle counting ini untuk menghitung partikel dari si olinya, kemudian si XRF untuk menganalisa elemen dari si olinya itu.
Terima kasih. Jadi ini olinya dimasukin ke botol, kemudian ini ada plastik. Nah, ini ada plastik. Nah, jadi langsung ditutup aja, Pak. Botol, plastik, penutup, langsung klep gitu. Nanti kita posisi telungkup. Nah, langsung kita letakkan di atas alat, Pak. Nah, ini alatnya. Langsung aja ke bawah, Pak. Oke. Nggak bisa dianalisa sama oli. Kemudian tinggal klik play, Pak, running alat. Yang gimana? Kan dua alat berarti. Bukan dua alat, satu alat. Oh, sebentar Pak, sebentar ya. PMI bisa, analisis bisa. PMI kan ini apa nih? PMI itu apa memang? Ya untuk ngetes kandungan apa material apa aja gitu. Iya berarti PMI. Kalau olinya apa? Yang SRF itu. SRF apa? Yang modenya dia, basicnya dia. Partikel count. Ya, partikel count. Ini berarti PMI dong yang lagi dicoba ambil. Mana? Enggak, partikel count. Nah, ini ada gini-ginian. Mana? Nah, nanti deh lihat ya. Dia ini ke oil analisisnya, partikel count ya. Iya. Ini ada nih kandungannya. Nah, ini kan kebaca Pak, sulfurnya berapa ppm, fosfor, klorin, zinc, besi, Cu. Ini masih kategori oli yang baik lah Pak. Nah, udah selesai Pak. Ini mau langsung ini nggak Pak, oli yang berikutnya kita coba. Boleh, langsung aja. Jadi boleh saya jelaskan Pak, sedikit sharing. Jadi di sini kemungkinan udah ada ini Pak, kontaminasi dari besi sekitar 12 ppm. Yeah. Jadi kemungkinan ada yang terkikis. Di sini zinc dengan harusnya di oli itu nggak ada klorin, tapi terbaca ada klorinnya. Okay. Nah, ya, untuk zinc ini sebagai zat aditif, nggak ada masalah. Jadi ada yang permasalahan adalah olinya terkandung klorin dan juga besi. Ada yang terkikis seperti itu, Pak. Okay. Jadi ini olinya oli ya kalau menurut saya oli jelek, Pak. Langsung kita running oli yang berikutnya ya Pak ya, yang kedua. Oke. Material itu tidak mudah aja sih sebenarnya. Materialnya apa kan? Kalau ini kan dia oli sebenarnya. Ya bisa juga. Hah? Itu range-nya tadi dari yang sulfur sampai oranye.
Nah, ini sudah selesai Pak hasil pembacaannya. Wah, ini lebih cepat berarti ya. Iya, lebih ini terkontaminasi lagi. Kalau dari visual ada perbandingannya secara visual aja sih sebenarnya. Ini yang ini. Ini yang tadi Pak. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir ya? Yang terakhir ini lebih clean Pak. Tapi tetap ada kontaminasi dari besi juga Pak, dengan klorin juga. Dan ini adalah yang sudah terpakai. Lebih gelap. Oh, Pekat. iya. Jadi nggak ada masalah Pak kalau olinya pekat ataupun gitu. Nih mau lanjut yang ketiga ya Pak, biar lebih ini ada gambaran. Oh bukan. Oh belum di ini Pak, di preparasi. Yang paling yang dua ini lagi aja Pak. Oh ya. Tak apa. Jadi tadi yang pertama diuji itu yang ini yang warnanya keruh. Itu hasilnya yang ini. Kemudian yang terlihat lebih terang, hasilnya malah yang ini. Ya. Begitu Pak, kira-kira. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Pak? Tanya lagi nggak? Berarti itu bisa untuk analisa partikel crop sekalian apa yang Bisa. Oke. Ada lagi? Enggak. Pak, terkait PMI ya. Itu kita hanya ngerubah data aja atau ada software lanjutan? Misalnya Bapak mau masukin mode PMI ke alat gitu Pak. Betul. Itu nggak ada Pak, nggak ada yang ditambahin lagi, jadi masukin softwarenya aja Pak. Oh, masukin software aja ya, sama seperti kayak full analisis ya? Iya, tinggal tambah mode aja Pak. Tambah mode aja ya? Iya Pak. Oke. Misalnya nih, kayak alat kita ini, alat demo. Ini udah tertanam mode oil analysis, untuk ngecek geosem, jadi kalau ada kayak orang tambang, bisa juga Pak untuk emas, nikel, perak, palladium, bisa juga untuk ROS, yang untuk apa, pakaian anak-anak, yang kandungan-kandungan berbahaya pada kancing misalnya. Ada lagi PMI modenya. Jadi satu alat bisa bermacam-macam mode Pak ditanamkan di alat. Jadi bukan hanya partikel count aja ya? Iya Pak, benar. Oke sih, kalau dari kami cukup sih, dari saya juga cukup. Ya Pak. Oh iya, kalau penambahan di softwarenya itu ada kena charge lagi atau free? Atau sudah itu paket softwarenya? Ada lagi Pak penambahan harga metodenya Pak. Metodenya. Oh, gitu. Iya Pak. Oke. Nanti di penawaran misalnya kebutuhan Bapak paling oil analysis, paling penambahan PMI ya Pak ya. Ya, yang dibutuhin. Lagi sih terkait apa aja yang dibutuhkan. Iya Pak, nanti paling bisa sih Pak ini konsultasi ke pimpinan saya untuk masalah harga Pak. Oke. Iya Pak. Oke Pak, dari saya cukup Pak. Nanti jangan lupa di-share ya yang tadi. Iya, ya. siap Pak, ininya slide-nya ya Pak. Oke.
Baik Pak, lebih kurangnya saya mohon maaf Pak. Baik, saya akhiri Pak ya demo online ini Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore.